yang selanjutnya yaitu yang menyangkut dengan jaringan ya. Jaringan dan sistem jaringan tumbuhan ya. Yang pertama kita lihat mengenai pengelompokan jaringan pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini pengelompokan jaringan itu tidak serumit pada hewan, itu yang pertama. Jadi yang akan kita bicarakan pada sesi ini, pada bab jaringan, hanya yang ada di dalam flowchart ini. Jaringan tumbuhan dibagi dua kelompok besar ya, jaringan meristem dan jaringan non-meristem. Nah, jaringan meristem ini dibagi lagi ada tiga, ada meristem apikal. Meristem apikal ini meristem yang terdapat pada pucuk batang ya, atau pucuk akar, pucuk batang atau pucuk akar, atau sejenisnya itu pada ketiak daun misalnya ya, pada ketiak daun. Nah, itu juga termasuk meristem apikal. Yang kedua ada meristem lateral. Meristem lateral itu yang ada di pinggir-pinggir batang, prokambium, kambium pembuluh, kambium gabus, contohnya. Kemudian meristem interkalar. Meristem ini yang terdapat pada buku-buku tanaman. Memang terdapat pada tumbuhan monokotil. Seperti itu. Contohnya pada tebu ya. Jadi jaringan meristem ini pada tanaman itu tidak semua bahagian tanaman memiliki jaringan meristem ya. Jadi jaringan meristem hanya pada tempat ini, pada tempat-tempat yang ada ini. Nah, sedangkan jaringan non meristem itu dibagi tiga lagi ya. Ada jaringan dasar, ada jaringan dermal, ada jaringan pembuluh. Jaringan dasar dibagi tiga lagi, ada parenkim, kolenkim, sklerenkim. Nah, ini nama jaringannya sesuai dengan nama sel. Nah, misalnya jaringan parenkim itu disusun oleh sel-sel parenkim. Nah, contohnya misalnya pada tempurung kelapa ya. Nah, misalnya tempurung kelapa waktu muda itu sel parenkim penyusunnya, sehingga dinamakan jaringan parenkim. Nah, kemudian ada nanti sel penyusunnya kolenkim ya, maka disebut jaringan kolenkim. Ada jaringan yang sklerenkim, sel penyusunnya jaringan sklerenkim. Nah, contohnya juga ini semuanya ada di tempurung kelapa ya. Tempurung kelapa waktu muda parenkim, sesudah tua menjadi sklerenkim. Kemudian bahagian dermal. Jaringan dermal itu jaringan yang ada di pinggir-pinggir organ tanaman. Misalnya pada daun, jaringan dermalnya epidermis. Pada batang, epidermis. Nah, seperti itu. Kemudian selain epidermis biasanya ada periderm, ini di batang atau di akar. Kalau di daun nggak ada. Nah, jadi bagian dermal itu hanya epidermis kalau di daun. Kalau di batang ada di bawah epidermis ada periderm. Dan ini pada jaringan primer ya, pada jaringan sebelum batang tanaman dewasa. Sedangkan jaringan pembuluh ini yang paling Anda kenal dibagi dua ya, yang sudah tahu semua, yaitu silem dan fluem. Masing-masing ada silem primer, ada silem sekunder. Ya, ada fluem primer, ada fluem sekunder. Silem primer silem yang pertama dibentuk, yang sekunder yang dibentuk belakangan. Ya. Nah, begitu juga fluem primer, fluem sekunder. Nah, itu beda-beda seperti itu ya. Jadi, ya inilah yang kita bicarakan semuanya ini. Ini lumayan banyak materinya ini ya. Lumayan banyak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh jaringan meristem ya. Jaringan meristem ini, kalau ini gambar skematis ya, gambar skematis yang menunjukkan pucuk tanaman yang lengkap dengan jaringan-jaringannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat meristem apikal batang, ini contoh ya. Contoh di batang ya. Itu dibagi atas tiga zona ya. Terdiri atas zona meristematik, kemudian zona perpanjangan sel yang ini, dan zona diferensiasi. Zona diferensiasi ini sel-selnya sudah membentuk jaringan. Sedangkan zona perpanjangan sel masih merupakan meristem primer ya. Dan ini adalah zona meristematik. Nah, ini yang dibagi seperti ini. Pada zona meristematik, zona ini fungsinya atau sel-sel yang dihasilkan oleh zona meristematik ini itu yang dihasilkan ke bawah ya. Di bawah, atau bahasa lain pucuknya naik
ke atas. Jadi jaringannya ya tinggal di bawah. Jadi ini semua jaringan yang ada di sini berasal dari sini, dari zona meristematik ya. Nah, jadi zona meristematik ini menghasilkan meristem primer namanya. Nih, meristem primer. Siapa yang buat meristem primer? Yaitu meristem apikal. Kemudian meristem primer ini terdiri dari ini protoderm, prokambium, dan ground meristem ya, ground meristem. Nah, itu fungsinya. Apa namanya? Terdiri dari 3 macam meristem. Nah, ini ada prokambium, ada di sini. Itu tugasnya adalah membentuk xilem primer dan fluem primer ya. Membentuk xilem primer dan fluem primer. Kemudian ada protoderm. Nah, protoderm ini nanti dia akan membentuk bahagian epidermis dan korteks dan ground meristem. Zona meristematik ini menghasilkan meristem primer. Apa meristem primer? Ada dari keluar dulu ya, ada protoderm, ada prokambium, dan ada ground meristem. Nah, ini ketiga-tiga meristem primer ini berasal dari zona meristematik. Nah, kemudian yang di bawah ini di zona diferensiasi, sel-selnya sudah membentuk jaringan primer. Asalnya dari mana? Dibentuknya dari mana? Dari meristem primer. Misalnya protoderm yang ini ya, meristem primer protoderm akan membentuk epidermis dan korteks. Nah, ini hasilnya, bentukannya. Kemudian prokambium, ini prokambium akan menghasilkan yang warna kuning ini adalah fluem, yang bahagian dalam ini xilem. Nah, di tengah-tengah ini antara xilem dan fluem terdapat kambium, ya. Prokambium. Kemudian ground meristem ini produknya menghasilkan empelur. Jadi ini adalah merupakan sudah jaringan primer batang. Maka jaringan primer batang dari arah luar sampai ke dalam, ke tengah ini, kalau kita identifikasi, yaitu ada epidermis, produk dari protoderm, ada korteks, juga produk dari protoderm, kemudian ada fluem, produk dari prokambium, ada xilem, produk dari prokambium, dan ada empelur, produk dari ground meristem. Jadi susunan jaringan primer pada batang yaitu epidermis, korteks, fluem, kambium, xilem, empelur. Nah, itu ke arah dalam. Kalau dari dalam keluar, empelur, xilem, kambium, fluem, korteks, epidermis. Nah, jadi begini kira-kira struktur organisasi suatu pucuk tanaman, yaitu jaringan meristematik. Fungsinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita diskusi sebentar supaya Anda paham. Siapa yang mau ngulang yang Bapak ngomong tadi? Coba Cut Mutiara Ulfa. Jadi meristem apikal batang itu dibagi 3 zona, yaitu ada zona meristematik, zona pemadangan sel, dan zona diferensiasi. Zona meristematik diferensiasi. Zona meristematik ini membentuk meristem primer, di mana meristem primer itu ada protoderm, ada prokambium, dan ada ground meristem. Nah, protoderm ini membentuk epidermis dan korteks. Kalau prokambium membentuk xilem dan fluem, yang diantara xilem dan fluem itu ada kambium. Kemudian ground meristem membentuk empelur. Oke, mantap. Jaringan primer batang dari luar ke dalam terdiri dari pertama epidermis, kemudian ada korteks, setelah korteks ada fluem, kemudian ada kambium, setelah itu ada xilem, dan terakhir empulur. Dan jaringan kemudian dari dalam keluar ada empulur, kemudian xilem, kambium, fluem, korteks, dan terakhir epidermis. Epidermis dan korteks siapa yang bentuk? Epidermis dan korteks dibentuk oleh protoderm. Empelur siapa yang bentuk? Empelur dibentuk oleh
ground meristem. Ground meristem. Xilium dan fluem siapa yang bentuk? Prokambium. Prokambium. Nah, prokambium, ground meristem, dan apa tadi satu lagi, ground meristem, prokambium dan protoderm. Siapa yang bentuk? Meristem ini pada zona meristematik, Oke. membentuk meristem primer. Oke, mantap. Dah nggak ditanya lagi, udah cukup satu orang. Oke, lanjut. Ada lagi teori tentang jaringan meristem ini yang menyangkut dengan tunika corpus ya. Ini teori saja. Namanya teori tunika corpus yang dibuat oleh Smith tahun 24. Udah cukup kuno ini, tahun 24 udah dibuat. Ini prinsipnya menurut tunika corpus ini ada bahagian tunika, ada bahagian corpus. Bahagian tunika ini di meristem itu ada satu lapisan sel yang paling luar. Nah, itu disebut dengan tunika. Sel-sel yang ada di bawahnya itu disebut dengan corpus. Nah, ini primordium daun. Ini sangat sederhana ini sebenarnya ya. Kalau penjelasannya, tunika ini terdiri dari 1 sampai 2 lapisan sel, pembelahan secara antiklinal ya. Antiklinal ini artinya yang tegak lurus. Nah, jadi kalau ini selnya membelahnya ke sel yang dihasilkan ke kanan atau ke kiri. Memiliki sel inisialnya ada di sini satu, nanti di daerah satu sel inisial, dan beberapa dan berperan dalam pembentukan protoderm dan epidermis. Nah, itu tugas dari tunika. Nah, sedangkan tugas dari korpus, bagian dari korpus ini nanti bagian ini itu akan singkat ceritanya akan membentuk semua jaringan batang. Nah, ini menurut teori ini. Tapi kalau Bapak lebih cenderung yang tadi, yang pertama ya, yang pertama tadi itu lebih jelas. Kalau ini pembahagiannya tidak begitu jelas ya. Kalau yang pertama tadi kan jelas, jadi jaringan meristematik membentuk jaringan meristem primer membentuk jaringan primer. Kemudian kita lihat pada tanaman Gymnospermae dan Pteridophyta. Nah, pada Gymnospermae, kalau paku-pakuan tahu kan, Pteridophyta ini jenis paku. Nah, ini mungkin tahu nih, paku yang sering dibuat sayur ya, itu paku. Nah, ini kalau pada tanaman ini dia hanya terdapat satu sel induk sentral namanya, sel apikal. Nah, ini beda dengan yang tadi itu Angiospermae ya, dia tertutup. Nah, dari sel induk sentral ini akan membuat semua bagian batang. Pada paku satu sel apikal, kalau ini satu sel induk. Pada Gymnospermae, pada Pteridophyta itu ada satu sel apikal. Nah, jadi sel inilah yang berperan membentuk seluruh bagian batang dari jenis paku-pakuan, dan semua jaringan yang dibentuk ke bawah kucuk itu terdiri dari zona sel induk sentral. Beda dengan yang tadi ya, yang Gymnospermae. Nah, mana tugasnya? Tugasnya sama. Jadi sel induk sentral ini membentuk protoderm, membentuk prokambium, membentuk ground meristem dulu. Paham ya? Tugas sel induk sentral ini membentuk protoderm, membentuk prokambium, membentuk ground meristem. Kemudian protoderm nanti ini baru dia membentuk jaringan primer. Protoderm membentuk epidermis, prokambium membentuk xilium dan fluem, dan ground meristem membentuk empelur. Nah, itu bedanya di tanaman Gymnospermae dengan jenis paku-pakuan ya. Yang lainnya sama ke bawahnya. Nah, sekarang kita lihat pada akar. Ini pada akar lebih rumit lagi nih. Nah, ini kalau di akar jaringan meristemnya beda dengan batang ya. Ini lebih rumit nih. Coba kita perhatikan. Juga dibagi atas 3 wilayah ya. Cuman di sini Bapak kasih nama zona PX atau zona meristematik. Zona PY ini zona perpanjangan sel. Zona PZ ini zona diferensiasi. Cuman namanya beda ya. Tapi prinsipnya sama. Ada zona meristematik, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Nah, di zona meristematik ini, di akar itu ada yang paling penting yang warna kuning ini. Ini namanya sel pemula. Nah, sel inisial namanya. Sel inisial itu sel pemula. Ya. Jadi yang berperan membentuk jaringan akar ini adalah sel inisial ini. Nah, dia akan membentuk tudung akar. Kemudian sel inisial ini produknya akan menghasilkan epidermis, akan menghasilkan korteks,
dan akan menghasilkan yang di tengah-tengah ini adalah stele namanya. Stele ya. Kemudian di bagian di sini juga yang warna hijau ini yang B itu namanya quiescent center. Quiescent center ini sel-selnya sel embrional tetapi dia tidak aktif membelah, jadi tidur ini. Maka namanya ini quiescent center, pusat tidur kalau kita terjemah. Jadi sel ini tidak melakukan aktivitas pembelahan ya. Itu namanya quiescent center. Kemudian yang berperan membentuk semua jaringan akar ini adalah sel inisial ini atau sel pemula. Nah, saya ulang ya. Sel pemula ini akan membentuk tudung akar, yang ini tudung akar ini, yang egg ini tudung akar. Kemudian dia akan membentuk epidermis, kemudian dia akan membentuk korteks, dan dia akan membentuk stele. Stele itu yang bulat ini, yang di tengah-tengah. Apa isi stele? Isi stele itu yang H yang pertama. H apa? H itu protofluem, yang ada fluem lah. Kemudian yang warna merah ini silem. Kemudian antara silem dan fluem yang berwarna kuning ini disebut dengan prokambium. C mana C? Ya, prokambium. Nah, ini prokambium nampak melintang, ini nampak 3 dimensi seperti ini. Jadi itu, siapa yang membentuk semua jaringan ini adalah sel inisial. Ini gambar skematis, ini gambar asli ya. Gambar aslinya kalau kita sayat ujung akar nampaklah seperti ini ya. Nah, ini sel-sel yang menyusun tudung akar. Yang A ini sel inisial ada di sini. Nah, daerah ini sel B ini yang disebut dengan quiescent cell. Nah, ini susunan akar primer ya. Jadi kalau kita lihat di susunan jaringan akar primer dari luar ke dalam sama tadi. Ada epidermis. Yang ini kita lihat yang di atas, potongan melintang. Ada epidermis, ada korteks. Nah, yang bulat ini ada endodermis. Di dalam endodermis inilah disebut dengan stele. Isinya ada fluem, ada silem, dan ada di antara silem dan fluem itu terdapat prokambium. Nah, itu susunan jaringan primer akar. Siapa yang bentuk semua ini? Produk dari sel inisial. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan sel inisial ini saja ya. Sel inisial ini saja. Apa peran sel inisial? Nah, ini tolong disimak baik-baik. Ini penting. Pada Pteridophyta yang tadi, pada paku-pakuan, terdapat satu sel pemula yang berperan dalam membentuk tudung akar, epidermis, korteks, dan stele. Stele itu silinder pembuluh yang tadi ya. Kemudian pada gimnospermet terdapat 2 kelompok sel pemula. Ini yang harus Anda ingat. Kalau 2 kelompok sel pemula, itu artinya satu kelompok banyak sel. Kalau pada paku, bukan satu kelompok ya, ini harus ingat nih. Kalau pada paku bukan satu kelompok, tetapi satu sel. Beda ya. Dalam satu kelompok itu ada beberapa sel. Nah, jadi kalau pada paku Pteridophyta ini satu sel pemula ini membentuk semua bahagian akar. Bahagiannya ada tudung akar tadi, ada epidermis, ada korteks, dan ada stele ya. Di dalam stele itu ada macam-macam, ada silem, ada fluem. Pada gimnospermet ada 2 kelompok. Nah, tugasnya sudah dibagi-bagi. Kelompok pertama adalah membentuk tudung akar, epidermis, dan korteks. Nah, contoh yang ini, kelompok pertama. Membentuk tudung akar, membentuk korteks dan epidermis, dan kelompok kedua berperan membentuk stele, dan kelompok kedua ini berperan membentuk stele. Nah, kalau pada paku tadi dari satu sel, ini satu sel, semua bahagian akar dibentuk oleh sel pemula ini. Sedangkan pada angiosperme, ini biji tertutup. Pada angiosperme terdapat 3 kelompok sel pemula namanya. 3 kelompok ya. Tapi fungsinya beda-beda. Kelompok pertama membentuk stele yang ini. Kelompok 2 membentuk korteks, kelompok kedua membentuk korteks ya. Korteks. Dan kelompok ketiga membentuk tudung akar dan epidermis. Nah, seperti ini pembagian tugas dari sel inisial pada tanaman paku, pada tanaman biji terbuka, dan pada angiosperme. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur akar primer ya,
Sebelum kita membicarakan struktur akarnya, kita pelajari dulu struktur morfologi akar ya. Nah, jadi kalau akar dilihat secara morfologi dibagi ada 3 daerah. Daerah apikal, daerah penghujung akar, daerah pemanjangan sel, dan daerah rambut akar. Nah, ini daerah rambut akar. Daerah rambut akar ini secara morfologi berarti jaringan yang ada di dalamnya itu sudah mengalami diferensiasi, sudah membentuk jaringan primer. Nah, itu tanda-tandanya ya. Jadi kalau Anda praktikum ini, Anda sayang tidak ada praktikum ya. Nanti kalau ada praktikum dikasih akar, kalau mau lihat jaringan primer berarti disayat di daerah rambut akar. Rambut akar ini fungsinya tempat menyerap air. Jadi tidak semua permukaan akar ini menyerap air, itu yang harus Anda pahami. Satu-satunya media tempat penyerapan air di akar adalah pada daerah yang memiliki rambut-rambut akar. Kalau daerah ini kita potong secara melintang. Kalau kita potong secara melintang, kita lihat di bawah mikroskop, kira-kira nampak jaringannya seperti ini ya. Nah, seperti ini nampak jaringannya. Kemudian ini ada jaringan yang 3 dimensi, tapi ini bukan jaringan asli, jaringan rekayasa. Supaya menunjukkan kepada kita ini dapat mempelajari jaringan akar seperti ini. Yang pertama epidermis, yang warna hijau ini epidermis. Di dalam epidermis ini terdapat rambut-rambut akar tadi ya. Di epidermis ini, di bawah epidermis, bagian ini namanya bagian korteks yang tadi kita bicarakan. Siapa yang membentuk epidermis dan korteks? Sel inisial. Kemudian yang bulat di tengah-tengah ini, yang warna merah ini namanya endodermis kalau pada akar. Jadi epidermis, korteks, endodermis yang merah ini bulat. Ya, bahagian dalam dari endodermis ini namanya stele. Ya, stele. Apa isinya? Yang warna kuning ini fluem. Yang warna merah ini bagi 4 ini namanya filem. Antara silem dan fluem ini terdapat prokambium. Nah, yang tadi itu isi silem ya, isi daripada stele. Kalau diterjemahkan lagi, diperbesar jaringannya, ini jaringan asli ya, jaringan asli dari akar kacang hijau. Kalau dipotong di daerah yang ada rambut-rambut akarnya, nampak jaringan bahagian tengah ini ya. Ini yang ditunjukkan bahagian stele, bahagian endodermis. Nah, ini lapisan endodermis. Ya. Sel-selnya disusun oleh yang warna merah ini, selnya sudah skleroid, sudah mengalami penebalan dinding sel. Daerah ini tidak mengalami penebalan dinding sel. Ini namanya sel pelalu. Tapi secara keseluruhan ini namanya endodermis. Nah, gitu. Lalu kita kaji lagi. Ada satu lapisan sel di dalam endodermis ini. Ini satu lapisan sel pas di bawah endodermis. Itu namanya perisikl. Atau bahasa Indonesianya lingkaran tepi. Di mana letaknya lingkaran tepi ini? Satu lapisan sel di bawah endodermis. Ini endodermisnya, ada bahagian yang mengalami penebalan dinding, ada yang tidak. Yang tidak ini namanya sel pelalu. Keseluruhannya endodermis. Di bawahnya ada perisikl. Nah, kemudian ke dalamnya ini ada fluem. Nah, fluem ada 1 kelompok, 2, 3, 4. Ya, kemudian di tengah-tengahnya silem. Ya, jadi silemnya ini seperti tanda tambah kalau pada toge. Kalau pada tanaman lain seperti ini. Nah, ini juga masih toge. Kemudian silem ini dibagi ya. Yang bahagian kecil-kecil ini disebut dengan protoksilem. Biasanya ada di daerah sel pelalu endodermis. Ini protoksilem sel pelalu, protoksilem sel pelalu. Bahagian yang besar di tengah-tengah ini itu disebut dengan metaksilem. Jadi silem apa isinya? Jaringan silem ini yang besar-besar lubang ini pembuluh trakea. Nah, kemudian yang ini sama dengan yang ini tadi, cuman nampaknya lain, diperjelas ya, diperjelas. Ini adalah fluem. Jadi fluem ini berada di antara biji-biji silem. Ini namanya biji silem. Protoksilem, metaksilem.
Jadi fluemnya ada di sini, di sini, di sini, di sini. Karena ini xilem, ini fluem, maka antara xilem dan fluem ini ada prokambium. Nah, ini ada endodermis. Di bawah endodermis ada pericycle. Nah, ini isi dari stele yang sesungguhnya. Nah, isi dari stele sesungguhnya yaitu bahagian endodermis. Endodermis itu termasuk stele ya. Endodermis dan isi-isinya di dalam itu secara detail seperti ini. Kalau Anda lihat penampang akar ini ada epidermis, ada korteks, ada endodermis. Dalam endodermis ini ada disusun ada bagian sel yang mengalami penebalan dinding, ada yang tidak mengalami penebalan dinding, namanya sel pelalu. Di dalamnya, di bawahnya ada pericycle, kemudian ada fluem, kemudian ada xilem, ada protoxilem, ada metaxilem. Di antara xilem dan fluem terdapat prokambium. Begitu kira-kira penjelasannya. Silakan bertanya. Oke, kita padahi di sini. Sampai ketemu minggu depan. Kuliah lanjut dengan jaringan seluler. Oke, assalamualaikum.